Selamat pagi petani Indonesia di mana saja berada. Alhamdulillah, saya pagi hari ini melihat lokasi padi yang saya tanam. Mengingat malam tadi daerah sini diguyur hujan hampir 1 malam, dan banyak di Facebook, di status-status warga kebanjiran karena di samping air hujan juga air pasang air laut yang dalam. Nah, termasuk daerah yang saya tanami ini adalah daerah yang dekat dengan posisi dari pantai, artinya sungai yang berhubungan dengan pantai. Akhirnya kekhawatiran yang saya dulu prediksi menjadi kenyataan, bahwa alam ini sudah banyak perubahan. Dan waktu itu saya meminta kepada masyarakat di sini agar pola tanam jangan lagi mengikuti tradisi alam yang dulu. Misalkan di daerah sini menanam padinya bulan Januari atau bulan Februari lah. Jadi itu padi lokal maksud saya. Nah, karena persiapannya harus dimajukan, jangan lagi bulan Januari. Nah, biasanya kalau bulan Januari warga di sini mempersiapkan cikal bakal bibit padi itu di bulan Desember, awal Desember atau pertengahan Desember, sehingga Januari dan sebagian ada yang nanam, ada juga yang Februari menanam. Sedangkan ini kondisi sekarang ini bulan November. Nah, jadi saya sarankan di bulan September itu sudah mempersiapkan anak bani atau padi lokal itu kan disemai dulu. Nah, jadi kalau menyemai bulan September berarti kita bisa memindahkan semaian tunggalan itu ke bulan November atau pertengahan November atau Desember, awal Desember, karena bibitnya sudah mungkin atau sekilan atau 2 kilan gitu kan. Itu maksud saya mengantisipasi air dalam, karena wilayah di sini wilayah datar, tidak seperti di Jawa ada wilayah miring gitu kan. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau di sini hampir semua datar, walaupun ada juga yang tinggi, tapi sedikit yang tinggi itu datar. Jadi kalau air hujan banyak volumenya, ini susah mengalirkan, membuangnya. Nah, terus kalau banyak ya kebanjiran, kalau kemarau ya kekeringan. Nah, terus kondisi wilayah di sini juga walaupun ada istilah pasang surut, itu belum maksimal berfungsi. Nah, air laut pasang, naiklah air di sini ke permukaan sini. Nah, ada masuk air ke handil-handil gitu kan. Kalau di handil-handil pintu airnya jebol, leluasa air itu masuk. Kalau handil atau saluran di handil itu ada pintu airnya, bisa diatur gitu kan. Nah, ada juga pintu air di sini atau saluran di sini yang dangkal sudah 2-3 bahkan 10-an tahun tidak diperbaiki, yang harusnya 2-3 meter tinggal lagi 1,5 meter. Nah, saat itu handil yang dangkal tadi airnya masuk, itu keluarnya susah. Nah, sehingga
mengakibatkan petani-petani sawah di sini ada problemnya air dalam seperti yang saat ini. Ini bulan November ini. Ini semua wilayah di sini hampir tersentuh dengan air. Sawit yang punya saya di sana itu, tukungan yang saya bikin itu juga terendam air. Nah, kemarin saya memupuk di sana. Waktu tahun sebelumnya saya pupuk, 1 minggu datang air dalam, hilang itu. Saya juga beri sekat peninggi kiri kanan perbatas, tapi karena airnya tinggi, ya akhirnya air hasil yang saya kapur, yang saya pupuk muntah keluar, terbuang, akhirnya tidak efisien gitu kan. Nah, itulah makanya pola tanam di sini kita harus ubah. Itu yang saya katakan sama petani, teman-teman, termasuk sahabat-sahabat saya di sini. Nah, karena saya dapat informasi dari internet, dari informasi pemerintah. Nah, ini kan sudah tiba saatnya namanya cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim ini pasti akibat daripada perubahan kondisi alam, akibat kehidupan manusia, populasi manusia banyak gitu kan. Nah, jadi di mana-mana sudah ada perubahan bencana. Nah, akibatnya muncullah makhluk-makhluk hidup baru seperti kemarin terjadi corona. Kalau padi itu ada namanya penyakit tungro gitu kan, sampai gagal panen gitu. Nah, jadi mensiasati cuaca ekstrim, banjir saatnya tidak bisa diprediksi, kita harus melihat kondisi alam. Kalau ada seperti itu, kita antisipasi. Takut resiko itu sudah jelas beresiko. Itu jelas resiko. Jadi kalau kita mau berhasil itu ya harus berani beresiko gitu kan. Kalau tidak berani beresiko ya nggak bisa gitu kan. Nah, saya mencoba melakukan sendiri di sini sampai saya dibully, sampai saya dikatakan kenapa Bapak itu duluan menanam, belum saatnya. Nah, karena mereka mungkin keterbatasan pengetahuan, keterbatasan informasi. Mereka kan petani di sini kan ruang lingkupnya di sini aja gitu kan. Kalau kita kan bisa melihat di internet, di YouTube, diinformasikan bahwa cuaca ekstrim, nanti ada musim hujan tidak berhenti. Ini tahun ini aja 3 tahun tidak pernah kering lahan ini, sawah ini. Ini sawah yang saya pupuk nanti tidak pernah kering. Nah, artinya di sini airnya basah terus gitu kan lahan ini. Nah, sehingga kesuburan tanah juga terganggu gitu kan. Nah, itulah yang saya katakan kita harus bisa mengubah pola tanam, melihat keadaan lingkungan, peka kita. Nah, alhamdulillah saya dengan informasi dari internet, dari berbagai macam, maka saya mencoba memberanikan diri menanam lebih awal. Bulan September saya menyemai, awal November saya tanam padinya ke sawah untuk persiapan bibit. Ini saya perlihatkan, ini bibitnya. Nah, ini kan sudah tinggi ini. Ini kalau datang banjir, ini udah banjir ini, artinya sudah padi saya ini anakannya ini sudah selamat gitu kan. Saya juga bikin ini tidak tanggung-tanggung. Biasanya kalau 1 hektar ini cukup 2 borongan. Kenapa saya sampai hampir ini 8-10 borongan? Sengaja saya aja, ya kan, lebih dibanyakan. Nah, nanti kan kalau punya saya sudah tercukupi, tetangga mau menanam padi lokal bisa mengambil punya saya ini. Sedangkan mereka yang di sana-sana itu masih menyemai di dataran tinggi ini. Nah, sementara untuk padi ini kan ketinggiannya cuma segini aja kalau yang ditugal itu. Nah, kalau
air tempat dia mindah itu 3 kali ini nggak bisa tumbuh. Nah itu, jadi akibatnya tidak punya bibit, dan kalau tidak punya bibit tidak bisa nanam padi, karena padi lokal ini kan 1 tahun satu kali aja. Nah kemudian juga Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mencoba menanam unggul kemarin. Nah, sempat juga masyarakat protes di sini, Bapak nanam unggul kok di tempat sendirian aja apa? Ya pasti resiko. Tapi karena saya ini penasaran, ingin mencoba gitu kan. Alhamdulillah saya tanam unggul. Supari 89. Dengan cara mau saya pupuk. Tuh. Nah, tapi nggak banyak, itu cuma 2 borongan. 2 borongan ya. Kalau diterusan katanya 1 borongan tuh 10 black, kalau 2 ya mudah-mudahan selamat lah. Nah saya udah konfirmasi sama beliau apa keberhasilan kuncinya, pemupukan dan pengobatan. Jadi kalau ada tanda-tanda daun kuning kah, ada ulat kah, langsung disemprot. Pemirsa, kemarin benar apa ini padi saya ini kemarin dari yang mengerjakan punya saya ini ada ulatnya nih kelihatan ada daun. Tapi begitu saya sampaikan kepada yang mempekerjakan di sini, ini kita cepat semprot, saya bilang. Alhamdulillah setelah disemprot dengan Alika ini sudah bagus ini kan. Nah kemarin saya bilang ini di anu aja Pak, dipupuk. Kata beliau cuma kita memupuk kalau kada dibasmi. Ternyata benar, dibasmi di ulatnya dulu di daun-daun itu, karena ada ulatnya. Katanya ini diserang semua wilayah di sini. Nah alhamdulillah punya kita selamat. Jadi sana apa ya, sampai sana ini bibit aja nih, bibit. Wah mudah-mudahan 1 bulan ke depan berubah nih. Nanti kita perlihatkan lagi videonya. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini sengaja saya informasikan di YouTube saya. Mudahan jadi pelajaran begitu. Saya udah kemarin survei ke ini, ke perbatasan di wilayah Kalsel. Ketika saya sama istri saya mampir di warung, katanya ibu-ibu di warung itu ngomong bahwa tahun ini kemungkinan gagal lagi untuk bersawah di sawah. Saya tanya kenapa? Karena airnya dalam, kemudian airnya tidak mengalir. Nah akibat cuaca ekstrim ini. Nah terus apa kendala selain itu? Tidak ada bibit katanya. Kenapa tidak ada bibit? Karena bibitnya tidak ada tempat untuk menanam karena air dalam. Nah itulah tadi yang saya bilang, kenapa terjadi seperti itu, karena dia masih berpatokan berdasarkan kepada tradisi. Nah jadi tradisi itu selama itu baik nggak apa-apa dipertahankan. Tapi kita harus memahami bahwa tradisi seperti menanam padi itu ada variabel, ada beberapa hal yang melakukan perubahan seperti alam. Alam ini tidak bisa diatur karena dia ya kerusakan itu. Ya di dalam agama kita kan, agama Islam ya, maaf yang di luar Islam itu ada kan, tidak salah ayatnya jaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Nah jadi kerusakan di muka bumi ini akibat ulah manusia. Nah kita tidak bisa menghindari karena manusia populasinya bertambah dan manusia itu lahir juga tidak diam seperti benda mati, dia hidup, dia makan. Nah dia makan kemana-mana, yang ada di dalam bumi diambil, yang ada di permukaan bumi diambil, hutan ditebang, ya otomatis kan keseimbangan alam ini terganggu keseimbangan alam, maka sistem alam ini pasti berubah. Nah itulah yang namanya disebut dalam ilmu pertanian itu kita ada menghadapi nanti cuaca ekstrim. Nah ini tiba saatnya sudah cuaca ekstrim. Kalau sudah tiba saatnya cuaca ekstrim ini, maka pola perilaku petani kita harus kita rubah kalau kita ingin bertahan. Nah saya dapat informasi juga dari pemerintah bahwa tahun 2023 kita akan tahun gelap. Jadi saya tidak tahu tahun gelap itu apakah
tidak ada matahari, atau istilahnya tahun gelap itu karena ekonomi. Nah, kemudian terjadi krisis pangan. Nah, itu yang saya dengar. Makanya saya juga mengantisipasi. Saya sih kalau makan 4 orang nggak bertani juga nggak apa-apa, bisa aja makan. Nah, tapi bagaimanapun kita juga kan harus apa, kalau ada punya lahan yang nganggur, baiknya kita manfaatkan. Tidak usahlah kita merasa kaya raya karena punya lahan, kalau tidak bisa dipakai kayaknya masih kurang maksimal. Nah, lahan di sini masih banyak yang terlantar ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat daerah lain seperti daerah Timur Tengah, saya pernah ke sana waktu umrah, batu semua itu susah ditanam. Kalau di tempat kita ini kan subur. Jadi kalau kita masih hidup nggak bisa mampu beli beras semuanya kan, beli ikan dan sebagainya, itu hanya faktor malas saja. Malas. Jadi kalau malas ini susah, kata kita tuh mati pikir gitu kan. Ya mudah-mudahan kondisi alam seperti ini juga membuat menjadi sadar masyarakat kita yang petani itu, yang dulunya malas, ini harus rajin gitu kan. Bahwa kita tidak main-main menghadapi kehidupan di dunia saat ini, karena alam kita sudah terjadi perubahan, di mana-mana terjadi musibah, bencana banjir, kemudian gempa bumi. Nah, yang kita baru sekarang ini dengar di Cianjur itu ada gempa bumi gitu kan, hancur bangunan dan gempanya saling susul menyusul gitu kan. Kita prihatin dan kita ikut bela sungkawa gitu terhadap musibah, dan moga mereka bisa kembali. Bayangkan nanti kan dengan saat itu bangunan rusak gitu kan. Jadi cuaca ini, langit ini sepertinya banyak yang airnya gitu kan, mendung gitu kan, nah gelap gitu ya. Nah sehingga air banyak tumpah ke bumi ini. Nah itu pemirsa, saya akan melanjutkan memupuk ya. Ini kemarin saya memupuk masih kurang, bisa ikuti terus. Ini tadi saya udah membeli pupuk Posca di warung. Saya bawa separuh. Harga Posca di sini tadi dapatnya berapa ya? Dapatnya dapatnya 1 karung 50 kilo 160.000. Nah ini bawa sapu tangan, ini bawa alat untuk nanam kalau nanti sempat. Ini pagi-pagi ini saya manfaatkan ke lahan dulu, saya anggap olahraga aja. Nanti saya ke kantor ya, masuk kantor jam 8, jadi biar ada olahraganya. Ini saya mau coba campur ya, Korea. Biasanya nih yang memupuk ada karyawan. Saya punya karyawan sini lumayan banyak lah. Ibu-ibu ada 2 orang, bapak-bapak juga ada 2. Kalau panen juga mudah sini kalau padinya ada. Kalau mencari karyawan sini gampang ya. Apalagi musim seperti ini. Nah kalau tabrakan sama mereka juga usaha ya susah. Campur ya. Ya belajar sama mereka juga nih. Sawit kita tidak pupuk ya, karena lahannya kebanjiran. Kemarin sudah dikapur, dan karena setelah pengapuran mau pemupukan, tapi nggak bisa ya. Oke, kita pupuk. Keburu kita pulang. Ini sudah jam berapa nih? Kuat juga.
kemarin baru dipupuk oleh staf saya, karyawan saya. Saya mau pupuk lagi nih. Yang saya pupuk ini yang unggul, Pak. Padi unggul. Ini ada jeruk juga nih. Nah, ini kan. Alhamdulillah nih ketika banjir sudah selamat nih. Punya bibit kita. Ini untuk 1 hektar. Cuma kurang nih 1 hektar. Kurang sedikit lah, nggak banyak juga. Nah, kiri kanan sudah ditukung, sudah bukan sekat gitu kan. Ini kami orang cari ikan hari ini. Sambil belajar kita ya. Nah, mulai sana ya, kemarin yang belum. Alam nih airnya nih. Tanahnya ini agak bagus kayaknya unggulnya nih. Daunnya bersih.
Nah, sejauh mata memandang. Nah, ini sudah siap juga ini. Kalau tidak salah sudah pemupukan. Kita ke sana nih. Yang belum dipupuk. Lihat, misal airnya sangat dalam. Tunggul-tunggul nih mau dilepas nanti. Pelan-pelan. Ini yang belakangnya 14 borongan. Sudah 2 kali ditanam. Yang ini 19. Oh, ini airnya dalam ya. Ini belum dipupuk. Ya, kita pupuk. Kita tabur itu ya. Ini aja deh. Per pohon. Sabar. Sabar. Dan belajar ya. Kalau dipupuk ikannya udah nanti subur. Ini tanam 1 minggu. Memanfaatkan waktu pagi. Sholat subuh langsung subur. Harus sabar. Panas pinggang. Dalam airnya dalam. 50 cm.
subur. Siam Jokowi, orang sini bilang siam Jokowi. Katanya waktu virus tunguro kemarin hanya siam Jokowi yang panen. Nah, kita juga tahun ini menanam siam Jokowi. Udah habis. Rasa. Nah, balik. Sehat, nah sehat di sawah nih pagi-pagi. Wah, ini belum selesai lagi, tapi nggak banyak nih. Kita balik lagi ambil airnya dalam nih. Yang penting kita udah punya bibit, kita pupuk ini ya. Kayaknya ini kemarin ini yang diserang ulat ya. Nah, serang ulat sudah dipupuk, tapi kita kasih pupuk lagi. Ini kita ambil ke sana atau dari sana nanti pupuk. Lanjut. Pupuk mungkin kita ini jam berapa ini? Tadi kita sarapan pagi, lontong anjir. Karena banyak di sini.